Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik, sahabat-sahabat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak pernah terlintas sedikit pun akan diberi amanah untuk membedah buku Tuan Guru. Karena Ustadz Ican tak ada ngasih jadwal begitu. Jadwalnya ceramah aja, kultum. Ini suatu yang besar, penghormatan buat saya. Mudah-mudahan saya juga bisa ikut, bak kata orang Melayu, menumpang tuah dengan Tuan Guru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tuan Guru Najmi, anak Tuan Guru Abdul Qadir, anak Tuan Guru Ibrahim, anak Tuan Guru Abdul Majid, Tuan Syekh Abdul Majid Al-Jambi. Lama juga saya menghafal-ngapalnya itu. Nah, jadi yang pertama itu kajiannya adalah bagaimana orang punya nasab. Nasab ini penting. Karena sekarang banyak orang tak tahu dia nasabnya. Siapa? Kau anak siapa? Anak bayi tabung. Bukan bayi tabung itu masalah, tidak masalah. Jadi jangan pula tersinggung yang bayi tabung. Kau bin apa? Bin kardus. Ini dibuang dulu dalam kardus. Tidak salah, karena tidak ada anak zina itu tak ada. Yang salah itu orang tuanya. Tapi dalam Islam nasab itu amat sangat penting. Makanya Nabi Muhammad SAW, anak Abdul Muttalib, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay bin Kilab, keturunan daripada Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Ini dari segi nasab. Jadi kalau buku itu harus jelas juga penisbatannya. Buku itu karya siapa, di mana disebutkan. Jadi saya dapat, ketika saya katakan pagi ini saya akan bedah buku Tuan Guru Najmi, saya dapat buku judulnya Mughnil Awam, Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir, ayah kandung dari Tuan Guru Najmi. Fotonya ada. Yang mau ya wani piro. Jadi ulama-ulama dulu. Jadi yang diceritakan oleh penulis dalam buku ini, bagi yang punya buku bisa ditengok, yang tak ada mengango lah. Kan penulis ini kan cerita. Saya lihat penulis ini dibuatnya kita terombang-ambing dengan kata-kata dia yang terbuai kita. Begitu buku itu kita tutup, baru kita sadar di alam nyata. Nah, jadi inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya bayan, kata-kata itu bisa seperti pukau, seperti sihir. Nah, jadi bahaya juga ini penulis buku ini. Bisa dia dipukaunya kita. Di situ dia cerita begini. Kata dia, Tuan Guru Abdul Qadir itu orangnya, nah dia ceritakan di halaman 6. Kata dia begini bentuk orangnya. Tuan Guru Abdul Qadir itu seorang pemuda yang tulang rahangnya terlihat jelas, batang hidungnya mancung, ujung hidungnya agak dempak. Dah, terbayang? Para pendahulu mengatakan bentuk hidung seperti itu merupakan ciri manusia hebat dan tahan banting. Keras kepala namun santun, memiliki kecerdasan di atas rata-rata serta berkarisma. Bagi yang tak terbayang bagaimana bentuk wajah seperti itu, nah inilah dia. Ilmu apa namanya? Ilmu yang menetapkan kalau wajahnya begini cerdas,
Kalau wajahnya gini, tukang tipu. Kalau wajahnya gini, pembohong. Itu ilmu apa namanya? Itu pernah menjadi kontroversial di IAIN Semarang. Ketika ada seorang penulis disertasi doktor membahas buku yang ditulis oleh Syekh As-Samarani. As-Samarani itu orang Semarang, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia menulis tentang hadis Nabi kenapa meminang perempuan itu dilihat wajah dan tapak tangan. Lihat dulu wajah sama tapak tangan. Karena kata dia, dari wajah dan tapak tangan itu tahu sifat orang. Ilmu melihat wajah dan tapak tangan bisa tahu sifat itu namanya ilmu katuranggan. Asal ilmu itu dulu untuk beli kuda. Jadi kalau mau beli kuda, telinga kuda itu begini, berarti kuda ini kuat untuk mengangkut barang. Jadi ilmu ini bukan ilmu bid'ah dolalah, bukan ilmu. Jadi dia ilmu kebanyakan orang yang telinganya begini berarti sifatnya begini. Kalau ada yang tak tepat, berarti dia termasuk yang tak masuk kategori itu. Kira-kira begitu menurut saya. Kalau penulis ini tak setuju, nanti dibantahnya. Begitu diceritakannya tentang Tuan Guru Abdul Qadir. Dari mana datang nama Tuan Guru Abdul Qadir itu? Karena kakek beliau, kakek dari Tuan Guru Najmi, pulang dari Baghdad ke Makkah, meninggal dunia dalam rangka ziarah ke makam Sultanul Aulia, sultannya wali-wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau disebut orang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Karena mengenang ulama, mengenang orang tua, tersanding dengan ulama, diberilah nama anak orang dulu itu. Coba lihat tadi nama Tuan Guru Najmi bin Abdul Qadir, maksudnya Abdul Qadir Al-Jilani untuk mengenang ulama, bin Tuan Guru Ibrahim, bin Tuan Guru Abdul Majid. Jadi nama-namanya itu nama-nama sunnah. Nama anak kau siapa? Christopher. Hidung pesek, dunia tak dapat, akhirat melayang. Bukan salah nama tuh. Cuman kalau tak ada Islamnya, takutnya kecelakaan, mati tengah jalan, dibuang orang ke sungai. Kalau nama Abdul Somad pasti disolat jenazahkan ke masjid kan. Nah, oleh sebab itu, itulah pentingnya nama. Jadi yang nama-nama tak Islami, sore nanti tak ada gunanya kita kaji buku kalau tak diambil ilmunya. Jadi mulai sore nanti balik nama lah. Mohon maaf Tuan Guru, saya ini bicara kadang keceplosan. Makanya banyak juga orang ngintai-ngintai saya kapan salah. Tapi tak dapat mereka. Kalau waktu saya habis, tolong kasih tahu. Itu tentang nama. Karena banyak orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, dalam Islam nama itu doa. Jangan macam-macam. Jadi ketika nama itu adalah Tuan Guru Najmi, wan najmi idza hawa, demi bintang gemintang. Apa fungsi bintang? Kalau kita tersesat di tengah laut, tak tahu timur mana barat, lupa bawa kompas, yang menunjukkan arah adalah bintang. Jadi kalau ingin punya anak, kasihlah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum hamil segera hamil. Tapi nikah dulu. Kemudian anaknya kasih nama. Kalau bintangnya besar, mohon maaf Tuan Guru, bintang besar Najmi. Kalau bintang kecil Nujaimi. Bintang kecil. Baik Hasan. Baik tapi kecil Husain. Nama anak kau siapa? Hasan Husain. Apa artinya? Entah. Gimana ceritanya itu? Dah, nasab sudah, nama sudah. Saya tak bisa membacakan buku ini sampai 192 halaman. Jadi saya pilih yang penting-penting, sisanya bacalah sendiri. Takkan saya membacakan pula semua.
keilmuan Syekh Abdul Qadir. Jadi mereka ini, tadi pagi saya sarapan pagi dengan mantan gubernur. Kata beliau, orang Jambi S1 pertama tahun 1958. Jangan heran Ustadz Somad kalau Jambi ini tertinggal, karena orang Jambi yang pertama selesai S1 tahun 1958, kata dia. Tapi berdasarkan buku ini seolah-olah ingin mengkritik Bapak yang tadi pagi. Tapi tak saya sampaikan, dan segan baru pertama jumpa kritikan. Iyalah Pak, kata saya. Iya. Hah? Ada Pak? Beliau mau mengkritik Pak. S1 secara keilmuan, pertanian, ekonomi, ya. Tapi secara ilmu agama, orang Jambi sudah lulusan Masjidil Haram. Nih, bahkan jauh sebelum ini. Bahkan ada seorang ulama Al-Azhar namanya Syekh Mahmud Said Mamduh menceritakan buku kitab kuning, ditulis di situ At-Tungkali. At-Tungkali mana? Kuala Tungkal. At-Tungkali. Di sini disebutkan bahwa Tuan Guru Abdul Qadir sudah belajar di Makkah, Masjidil Haram, dengan para ulama-ulama besar, Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Mahmud Al-Bukhari, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Arif At-Tablusi Al-Ash'ari. Dan waktu itu pendidikan tertinggi dalam Islam sebelum orang mengenal Al-Azhar adalah Masjidil Haram. Jadi waktu itu puncak kajian adalah Masjidil Haram. Mana itu alumni-alumni Masjidil Haram? Itulah dia Hadratus Syekh Hasyim Ash'ari yang pulang ke Indonesia, Jawa Timur, mendirikan Nahdlatul Ulama. Pulang satu lagi ke Bukit Tinggi, mendirikan pesantren. Di pesantren itu Canduang, orang Minang menyebutnya Inyak Canduang. Itulah dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Salah satunya pulang ke Medan, Sumatera Utara, diangkat menjadi mufti oleh Kesultanan Delhi. Belum ada lagi Republik Indonesia waktu itu. Maka murid-murid dari Syekh Hasan Ma'sum ini mendirikan, itulah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah. Hanya saja ulama Jambi tidak membuat organisasi baru. Nah, jadi sebetulnya secara kemampuan mereka punya kemampuan di bidang itu. Mereka alumni Masjidil Haram. Kalau sekarang lah mereka ini hidup, titel mereka ini profesor doktor. Hanya saja waktu itu profesor doktor ini kan dari barat, profesor doktor. Waktu itu mereka gelarnya syekh, maka bergelar di situ al-allamah. Orang yang cuma punya ilmu saja alim. Tapi kalau lebih berilmu, paling berilmu, al-allamah Syekh Abdul Qadir bin Ibrahim bin Abdul Majid Al-Jambi, lulusan dari Al-Masjidil Haram. Jadi orang Jambi secara ilmu agama adalah level-level internasional. Takbir. Macam-macam tak setuju takbir. Udah selesai tentang masalah keilmuan. Ini penting kita ungkap, karena kalau tidak nanti orang apa itu, apa yang ada di Jambi. Nah, ini dia. Baik, kehadiran Tuan Guru Najmi adalah pelipur lara, karena sebelumnya kedua orang tua ini amat sangat berduka karena anak mereka meninggal dunia. Jadi sebab itu buku ini kalau dibaca, ada buku dia tidak ada ngajak kita untuk marilah sabar, tak ada. Buku itu pokoknya kita baca aja, kita ambil pelajaran sendiri. Judul bukunya A Cup of Chicken Soup for the Soul. Wow, rupanya kalau kita sarapan di Jambi ini lancar bahasa Inggris. Semangkok sup ayam. Semangkok sup ayam untuk jiwa. Biasanya orang kalau sedang sakit, demam, itu untuk membangkitkan semangat, flu, makan sup ayam. Bukan sup kelelawar, sup ayam.
Zaman sekarang orang mudah makan sup ayam. Zaman kita dulu kan 2 aja gendangnya. Kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Nah, jadi tapi di situ buku itu ceritanya tentang sup ayam, tapi dia cerita bagaimana membangkitkan semangat. Isinya bukan sup ayam, isinya cerita-cerita bagaimana membangkitkan semangat. Jadi rupanya saya termasuk orang yang suka dari kecil membaca biografi, karena membaca biografi itu membangkitkan semangat kita. Jadi bapak ibu yang pernah mengandung anaknya meninggal prematur atau sempat punya anak meninggal dunia, baca buku ini membangkitkan semangat untuk punya anak lagi. Dan insya Allah yang berikutnya itu dijadikan Allah lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Lahirlah anak buah hati, belayan jiwa, pelipur lara. Walaupun dia anak ulama, walaupun anak tuan guru, tapi tidak bersandar kepada orang tua, menjadi mahasiswa belajar ke Universitas Nasional Jakarta di halaman 46. Secara fisik dan penampilan, Najmi dewasa tak banyak berubah. Saya tak berani membaca ini. Nah, saya panggil tuan guru karena tuan guru ada di sini. Kalau kecuali tuan guru tak ada, berani saya sebut baca. Nah, lalu kemudian beliau pun mungkin yang penasaran dengan bagaimana muda beliau, penulis bercerita di sini. Sekilas dipandang mirip dengan sisiran rambut Insinyur Soekarno. Jadi ke depan langkah baiknya kalau buku ini mau dicetak lagi, buatkanlah foto-foto muda di sini supaya kita bukan saya menuduh penulis ini bohong, tidak, tapi gambar itu bisa bercerita 1000 makna yang bisa ditangkap oleh si penulis hanya sekali lintas. Tapi kalau dia lihat gambar itu, ini membangkitkan bahwa tokoh-tokoh kita ini juga perlu muda. Saya selalu memotivasi tokoh-tokoh supaya menulis buku, karena sekarang kita sulit mendapatkan tokoh yang banyak penokoh. Maka dengan adanya ini alternatif. Beda sama orang Arab. Orang Arab tuh suka menulis buku biografi. Makanya ada Tabaqat Asy-Syafi'iyah, biografi ulama mazhab Syafi'i. Tabaqat Al-Masriyin, biografi ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Al-Azhar. Jadi beliau ini sekarang banyak orang 1961 di Tawangmangu Solo diadakan kongres pertama PMII. Jadi beliau banyak sekarang anak orang hebat lalu menumpang di ketiak bapaknya, tak lagi mau belajar, menganggap kalau sudah anak kiai automatically pasti jadi kiai. Nah, ini bahaya. Jadi semangat belajar ini mesti kita tanamkan anak-anak muda, bil khusus Jambi. Tapi walaupun acara kita pagi menjelang siang ini di Jambi, ini ditonton oleh seluruh dunia. Ini streaming kan? Enggak streaming? Hah? Streaming. Bilang aja streaming. Walaupun tak streaming, nanti kita upload di channel Ustadz Abdul Somad Official yang subscribernya lebih 1 juta itu. Nanti ditonton. Tak ada apa-apanya Bapak Ibu 1 juta itu kalau dibanding subscriber artis-artis, tak apa-apa. Tapi kalau diantara dai-dai itu penting. Ini dalam rangka dakwah supaya anak-anak muda ini sekarang asalnya bapaknya orang hebat, datuknya orang hebat, udah tak perlu lagi sekolah. Padahal zaman itu dari Jambi ke Jakarta, tapi beliau tetap melanjutkan pendidikan. Bukan macam sekarang mudah. Zaman sekarang lebih mudah. Zaman saya masih lagi. Saya dengan anak-anak Jambi termasuk Bang Ican pergi ke Mesir. Zaman sekarang enggak. Online. Sarjana online. Ilmu pun online. Mati HP, hilang ilmu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ini semangat anak muda untuk belajar. Belajarlah kemanapun pergi. Sulit kami Pak Ustadz belajar karena biaya mahal, krisis di Mesir. Bahagianya anak-anak Jambi
di Mesir ada namanya Darul Hasan, rumah orang-orang Jambi. Bahkan di antara rumah-rumah mahasiswa, ini rumah yang terbagus kata orang Jambi. Di antara rumah-rumah Jambi terbagus kata anak-anak Jambi, dan mereka jujur. Jadi selama kita punya jabatan, tinggalkanlah sesuatu yang mengalir sampai hari kiamat. Amin. Bupati, wali kota, gubernur, bapak anggota dewan, selama kalian duduk itu, tinggalkanlah sesuatu yang kira-kira kalau kita mati mengalir sampai hari kiamat. Anak Jambi kuliah di Mesir, Al-Azhar Kairo, tinggal dia di rumah tuh, baca Quran dia, menghafal dia, tamat dia, mengalir pahalanya ke orang dulu yang pernah berkontribusi. Sudahlah jabatan tak lama, tak pernah pula ada yang dibuat untuk umat. Setelah pensiun baru datang ke Ustadz Somad, apa yang bisa kita buat? Baca Yasin aja lah Pak. Dulu waktu ada jabatan tak mau. Nah, oleh sebab itu pakailah. Nah, ini pentingnya. Makanya banyak orang-orang tersinggung dengar kalau saya ngomong. Tapi saya tak peduli, karena beberapa yang tersinggung 2 hari sudah itu mati. Saya tak ada niat nyinggung. Saya cakap apa yang ada dalam kepala saya. Nah, ini semangat motivasi bagi anak-anak Jambi. Jangan berlindung di bawah nama besar orang tua. Lihat Tuan Guru, setelah berhasil di kampung orang, hujan emas di kampung orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih enak? Bingung kan? Karena banyak orang sekarang tak berprinsip, di mana hujan emas situ dia. Akhirnya kampungnya diambil orang. Tapi Tuan Guru tak begitu. Apa judulnya? Kembali ke asal. Balik lagi. Itulah konsep Al-Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang, tapi ada 2-3 orang yang duduk belajar bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah belajar, pulang ke kampung halaman. Saya beberapa kali ke Taiwan pernah, ke Hong Kong cuman sampai airport, tak masuk. Ke Sydney, ke Melbourne pernah, ke Swiss 5 jam di airport juga. Foto saya ada tulisan Swiss di belakang. Saya sampaikan ke saudara-saudaraku yang kerja di luar negeri, kalian kerja ini dapat visa 2 tahun, terkumpul duit, balik ke kampung. Balik ke kampung tuh buka usaha, ternak ayam, ternak itik, ternak ikan. Banyak juga saudara kita ini mau rantau kerja, setelah dapat duit pulang ke kampung, beli kulkas besar, beli TV besar, duit habis, merantau lagi. Ini tak betul. Begitu juga dengan mahasiswa. Berapa banyak orang belajar lama tak pulang. Akhirnya karena visa habis, semua fakultas itu sudah dimasukinya. Pertama masuk fakultas Usuluddin 3 tahun DO, masuk fakultas Syariah DO, masuk bahasa Arab paling susah pasti DO, masuk dirasat Islamiyah mata kuliah paling banyak 18 setahun dijamin DO. Tak ada lagi yang bisa dimasuki, awak pun makin tua balik kampung, dipanggil orang LC, lamo di Kairo. Oleh sebab itu maka pulang ke kampung halaman, bina. Andailah dulu Tuan Guru tak pulang, apa yang akan terjadi? Oleh sebab itu dengan kepulangan beliau, liunziru qaumahum, memberi peringatan untuk kaum. Kaum itu umat kita, bukan orang lain yang memperingatkan. Maka saya dulu begitu lulus tes dosen UIN, di saat yang sama datang panggilan dari KUPUS, College University Perguruan Agama Bandar Sri Begawan. Pilihan antara 2, dosen di Riau atau pensyarah di KUPUS, College University Perguruan Agama Bandar Sri Begawan.
Dosen dah jelas pendapatan 2 sen. Saya tanya almarhumah mak saya, kemana aku nih mak? Aku ambil kupus nih di Bandar Sri Begawan, nanti dikasih orang nih banyak nih mak, mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Kata almarhumah nih, kau udah terlalu lama di kampung orang, baliklah. Awak hidup nih cuma 2, makan pakai. Hidup nih cuma 2. Apapun jabatan kita, setinggi apapun, banyak apapun duit kita, hidup nih kata dia cuma makan pakai. Saya pegang betul. Oleh sebab itu, maka orang-orang tua dulu selalu anak sekolah jauh pulang. Apalagi sekarang orang Jambi, ada yang di Rusia, ada yang di Eropa, ada yang di mana-mana. Pulanglah untuk membangun Jambi. Ustaz Somad, saya balik ke Riau lah, membangun Riau. Tapi nanti ada stasiun-stasiun kita bertemu. Termasuklah pagi ini, Bang Ican balik ke Jambi, saya balik ke Pekanbaru, tapi dalam beberapa kita bertemu. Kita ini hidup macam rel kereta api, ada masanya di beberapa titik kita bertemu. Dan alhamdulillah pertemuan pagi menjelang siang inilah pertemuan yang mendatangkan rahmat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, buktinya saya dengan Tuan Guru bertemu di baliho nih. Bang Ican kecil aja foto dia. Insyaallah. Saya hibur dia biar jangan sakit hati kali dia kan. Kabar tentang Guru Najmi akan segera menikah mulai tersebar di seberang. Bahkan sampai kepada ibu-ibu yang tinggal di dekat rumah waktu di Jakarta. Saya yakin mereka penasaran, perempuan mana yang mampu menghentikan pencarian. Masya Allah. Oleh sebab itu anak-anak muda perlu. Bahkan di beberapa judul berikutnya ada tulisan, ternyata Tuan Guru Najmi muda sudah menikah. Banyaklah anak-anak gadis yang kecewa waktu itu. Bagaimana menjadi anak muda bisa menjaga harkat martabat nama baik orang tua? Pertama nama baik orang tua, karena beliau anak kiai, cucu kiai, habis cucu apa lagi? Cicit kiai. Ayahnya, itu nama baik dijaga. Sekarang banyak orang yang tak bisa menjaga nama baik orang tua, nama baik keluarga. Melayu mesti dijaga. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang. Nah, oleh sebab itu maka kalau sudah disebut itu pasti Islam. Kita jaga Islam. Sekarang anak-anak muda ini, masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah sekaligus, sudah kehilangan harkat martabat, dibantai oleh sabu, narkoba, dibantai oleh lem kambing. Oleh sebab itu ini anak-anak muda ini amat sangat penting. Saya berterima kasih sekali kepada panitia karena diajak untuk membaca buku ini, karena buku ini adalah lalu kemudian beliau ini persimpangan beliau dengan pendahulu-pendahulunya. Jadi kalau pendahulu itu relnya sama, rel yang dibawa oleh Syekh Abdul Majid Al-Jambi, diteruskan oleh Syekh Ibrahim, diteruskan oleh Syekh Abdul Qadir, tapi beliau bercabang. Apa kata beliau? Jika dengan menjadi pejabat hanya untuk memperkaya diri, berhentilah. Ini saya tak tahu nih mana yang pejabat, mana yang tidak. Mana tahu mata saya tiba-tiba tertuju. Itu saya tak ada sengaja, saya tak tahu. Tak ada pesan-pesan panitia. Dibisikkan misalnya oleh Bang Ican, nanti pas membacakan ini arahkan ke sana. Tak. Daripada kita fitnah, bagus dari awal saya jelaskan kan. Kalau dengan menjadi pejabat hanya untuk memperkaya diri, berhentilah. Jadi beliau membuat cabang baru, walaupun kembali ke pesantren, tapi beliau menempuh jalur politik. Nah, ini penting bagi generasi muda sekarang. Jadi saya di mana-mana ceramah tabligh akbar itu, Bapak Ibu, bagi yang bisa menarik kesimpulan dari isi ceramah saya itu sebenarnya 3 saja.
Yang pertama islahut tarbiyah, perbaiki pendidikan, masukkan anak ke pesantren. Yang punya tanah luas wakafkan, yang tak punya tanah kasih batu bata, yang tak ada batu bata lebih kecil batu kerikil, tak juga ada pasir, tak juga ada, mati aja lah, tak ada lagi guna hidup di atas dunia ini. Kasihlah agak 2, 3, 10 truk pasir, itulah amal jariah. Jadi selalu saya islah tarbiyah pendidikan. Yang kedua islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Makanya saya selalu mengajak, mari belanja ke warung tetangga, mari belanja. Alhamdulillah kemarin kami dari Tanjung Jabung Timur, saya tengok tak ada toko-toko yang warna-warni itu di sini Pak Bupati. Izinnya dari mana itu? Alasannya gimana? Kami tidak mampu, belum bersaing. Wahai bapak-bapak investor asing, investor dari luar, masyarakat kami ini masih lemah, belum mampu bersaing. Nah, jadi bawaannya lembut untuk melindungi. Mari belanja ke warung tetangga. Ibu-ibu juga belanja ke warung kawan sahabat, tapi menawarnya jangan macam membunuh. Merah sudah kepala mata ikan itu jam 2 siang, balik kerja, mau balik ke rumah. Berapa ikan nih makcik sekilo? 15.000. 5 yo. Dia mau bayar uang anak sekolah. Memang anak sekolah sekarang online, tapi duitnya tak online. Tak bisa duit itu dipoto dikirimkan, mesti transfer. Nah, oleh sebab itu maka kita ini niatnya menolong, walaupun lebih mahal. Jadi kita menolong. Nah, ini ekonomi ini mesti dibangkitkan. Pendidikan, perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi. Nah, yang ketiga yang banyak orang marah, perbaikan politik. Jadi mumpung orang sedang ramai, lalu saya sampaikan, pilihlah pemimpin yang peduli pada pendidikan Islam. Pilihlah anggota dewan yang peduli kepada perda syariah. Tapi untuk Jambi saya tak ada ikut-ikut politik. Jangan curigai kedatangan saya ini, tak ada. Tidak ada dari sponsor manapun, bebas. Saya sudah pesankan itu. Saya tak mau ikut-ikut kelompok mana-mana. Oleh sebab itu maka, tapi ketika orang mengatakan politik ini jahat, politik ini kotor, maka ulama jangan berpolitik. Oh, tak bisa begitu. Sampai-sampai ada pula orang mengatakan tidak lagi auzubillahi minasyaiton, auzubillahi minasyasah. Siasah itu politik. Oleh sebab itu maka Tuan Guru sedang mengajar anak-anak muda yang punya bakat-bakat sosial politik. Kau kuliah di mana? Sospol. Mantap. Sekarang ada rencana menjadi anggota dewan? Enggak, ternak ayam. Jauh sekali dari sosial politik ke ternak ayam. Bukan ternak ayam itu salah. Itu orang Faper Tapet punya Fakultas Pertanian dan Peternakan. Sedangkan politik ini mesti kau tekuni. Sekarang banyak orang salah kaprah. Habis pengajian subuh datanglah anak muda. Ustaz Somad, ya. Ada apa? Saya S1 Fakultas Hukum Pak Ustaz. Terus ada rencana S2 Hukum? Enggak, saya mau berhenti, mau hijrah. Saya orangnya tidak mau mendoktrin orang. Lalu saya tanya dia, kalau saya dikriminalisasi orang, saya tak ngerti hukum konvensional ini, saya tak ada duit untuk bayar pengacara, siapa yang membela saya? Kalau tanah ulayat, tanah kita diambil orang diserobot, lalu satu batang karet itu diganti, cuman ganti ruginya 2.000 perak, siapa yang bisa menyelamatkan orang-orang kampung kalau bukan pengacara? Kau mau jadi pengacara? Kalau gitu saya berubah niat Pak Ustaz. Yang cepat kali, nanti cepat juga berubahnya lagi. Nah, jadi dia mindsetnya ini harus diluruskan. Yang dipahaminya dengan hijrah itu adalah meninggalkan pengacara, meninggalkan advokat, meninggalkan profesi lawyer, meninggalkan, bukan begitu. Yang kita tinggalkan itu adalah yang jelek-jeleknya, tapi kemudian, tapi di sini ada dosa-dosanya sedikit Pak Ustadz. Ya istighfar lah, kata saya. Ya banyak sedekah. Ada duit-duit subuhat sini Pak Ustadz, ambil. Serahkan ke panti jompo anak yatim fakir miskin. Takut kau ngambilnya, nanti saya serahkan. Kita salurkan. Oleh sebab itu maka jadi pemahaman. Jadi Tuan Guru
tidak hanya dia sedang berteori, tapi dia sedang menunjukkan. Ustadz Hermanto Harun, dosen UIN, itu sahabat saya orang Jambi satu angkatan. Di ujung itu ada dia katakan, di komentar dia di ujung dia katakan, Tuan Guru menjadi anggota dewan, di situ dibuatnya 9 kali. Yang mengatakan bukan saya, Ustadz Hermanto Harun. Entah 9 ini dia ada hubungannya sama Wali Songo, wallahu alam so. Tapi yang jelas artinya apa? Kita ini tidak negara Islam, kata Bung Karno. Kita ini negara demokrasi. Maka dalam dunia demokrasi itu suara yang terbanyak itulah yang menang. Suara yang terbanyak itulah yang benar. Bahkan orang Eropa mengatakan suara terbanyak suara Tuhan. Sampai begitu kata mereka dulu. Simpelnya begini. Banyak orang mengatakan menjadi anggota dewan ini nanti menjadi jahat, menjadi orang yang tidak bisa mewarnai, malah justru diwarnai, dan DLL, DST dan lain sebagainya. Saya simpel berpikir begini. Kalau ada 10 anak mau cabut dari sekolah, ini ceritanya sebelum Covid. Setelah Covid tak bisa cabut karena memang tak ada yang masuk kelas lagi. Ada 10 anak mau cabut, lalu mereka pakai demokrasi. Hai guys, gimana kalau kita cabut hari ini? Akhirnya dipakailah demokrasi. Oke, sekarang voting, angkat tangan. Siapa yang setuju cabut? Tunjuk tanganlah 9 orang setuju cabut. Yang satu tak setuju cabut. Akhirnya mereka cabut atau tak cabut? Nampaknya tak fokus karena kue kotak belum keluar. Saya ulang lagi ya dari awal. Ada 10 anak mau cabut, mereka pakai demokrasi. Hai kawan-kawan, ayo kita cabut. Yang 9 setuju cabut, yang satu tak setuju cabut. Akhirnya mereka cabut atau tak cabut? Cabut mereka, karena suara terbanyak suara Tuhan. Tuhan nyuruh cabut. 9 mengatakan cabut, yang satu tidak, yang satu ini kalah. Bisa-bisa yang satu ini berubah niat, tunggu aku istikharah, nampaknya condong ke kalian juga, cabut. Maka saat itu orang akan berkata demokrasi jahat. Sekarang kita balik. 10 anak ini sudah ikut pengajian, sudah dididik dengan baik di pesantren Kumpe Darut Tauhid Tuan Guru Salahuddin. Kenapa itu yang Ustaz sebut? Saya dari sana tadi pagi. Anak-anak yang sudah ikut ngaji, sudah ikut sholawatan, sudah ikut tahajud malam, lalu dipoting mereka. Ayo kita cabut. Yang 9 tidak setuju cabut, yang mau cabut cuman 1 saja. Saat itu mereka cabut atau tak cabut? Tidak cabut. Maka saat itu demokrasi bisa baik, bisa tidak baik, tergantung orangnya. Oleh sebab itu kita sedang tercerahkan. Kalaulah dibuatkan perda, peraturan daerah tidak boleh jual khamar di pinggir jalan, tak boleh jual khamar sembarangan, diperdakan. Anggota dewan ada 50 orang. Tidak boleh jual khamar sembarangan di pinggir jalan untuk menjaga harkat martabat kemuliaan negeri kita yang memang dikenal negerinya para ulama. Maka kemudian setujukah perda ini dikeluarkan? 40 orang mengatakan setuju. Maka insya Allah keluarlah perda-perda yang pro kepada syariat Islam. Jadi di mana peran Ustadz alim ulama habaib? Peran dia mempengaruhi orang banyak, karena sesungguhnya tidak ada opini publik. Yang ada itu adalah opini yang selalu dipublikasikan tiap hari. Di antara yang mempublikasikan opini itu adalah ustadz, melalui khutbah Jumat, melalui pengajian ibu-ibu, pagi pengajian sekolah-sekolah. Nah, itu pengajian sekolah mesti diisi. Pagi Jumat, pagi Kamis, pengajian kantor-kantor, kantor dinas badan. Pengajian sore, asar, itu pengajian M3, mak-mak milenial. Pengajian malam, bapak-bapak. Maka masyarakat tersadarkan. Jadi saya selalu mengatakan politik ini kita bagi-bagi tugas. Ada yang bertahan, backnya di pondok pesantren, jaga gawang, kipernya, ada yang strikernya di parlemen, membawa aspirasi umat. Karena kalau tidak,
habislah dia, diambil oleh orang-orang yang tidak berkarakter. Apalagi high cost, politik itu high cost, biaya tinggi, biaya mahal. Siapa yang paling banyak duitnya, dia yang menang. Karena dia akan dia bagi sesuai dengan banyaknya duit dia. Jadi Tuan Guru sudah memberikan contoh. Mungkin ke depan aspek-aspek politik ini yang lebih lagi bisa anak-anak kampus ini menulis aspek politik Tuan Guru dalam bentuk skripsi atau tesis atau bahkan disertasi, diteliti lagi ijtihad politik beliau di masa lalu. Adapun beliau kemudian dari partai ini kemari, saya tak mau sebutkan. Saya secara umum saja. Saya baca dari partai ini ke sini. Ya, karena kalau saya sebut itu di mulut, nanti video saya dipotong, dianggap saya iklan. Karena biasanya yang saya sebutkan itu laris. Iklan gratis. Banyak bukti endorse. Yang mau endorse nanti saya endorse. Tapi bukan endorse politik. Nah, ini terkait tentang masalah ijtihad Tuan Guru. Banyak sekali lah yang memberikan komentar dari mulai cucu beliau, keluarga beliau. Tapi di antara sahabat saya ini dua. Satu Ustadz Hermanto Harun, teman seangkatan saya. Satu lagi adik kelas saya, orang Jambi, alumni Al-Azhar, S3-nya dari Turki, Ustadz Faris Beki. Apa Beki ini bang? Hah? Beki kata dia, Beki kata awak. Nah, itulah sekilas buku ini. Jadi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, Tuan Guru, sama seperti preface. Jadi kalau buku ini 192 halaman, yang saya bacakan itu hanya halaman belakangnya saja, ibarat gitulah. Sama macam kita beli buku di toko buku, baca halaman belakang. Tak bisa baca dalam karena bungkus plastik. Kalau kita buka, CCTV hidup, kena kita. Jadi saya yakin dan percaya. Tapi saya amat sangat berterima kasih kepada penulisnya, karena penulis tidak membuat kita bosan membacanya. Macam semi-semi novel, rasa-rasa macam baca Ketika Cinta Bertasbih. Nah, jadi bisa dia olah sedemikian rupa. Mudah-mudahan penulis mau mendidik anak-anak muda di kampus khususnya untuk mereka menjadi penulis-penulis, sehingga tidak hanya satu tokoh yang dituliskan, banyak tokoh. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Bisa untuk update status. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Di antara tulisannya nih, Syekh Abdul Qadir menulis syair. Kalau ini selama ini kita ada tahu sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits. Syekh Abdul Qadir, ayah dari Tuan Guru, menulis sifat 50 akidah Ahlus Sunnah dalam bait-bait syair. Saya harap adalah anak Jambi yang mau menuliskannya dalam bentuk Arab Melayu. Ini sekarang banyak orang tak tahu. Bisa dituliskan, bisa disyarahkan, tuliskan biografi Tuan Guru, bisa jadi skripsi, disertasi, sehingga kita berkontribusi untuk ulama-ulama. Masya Allah, bagaimana aktifnya beliau menulis. Jadi saya sekali lalu, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Tuan Guru Najmi pun saya tertarik, Tuan Guru Abdul Qadir pun saya tertarik juga, karena beliau ternyata pulang dari Makkah. Kita selalu orang yang pulang dari Makkah ini adalah kiai sarungan yang hanya peduli pesantren, tapi tidak demikian dengan Tuan Guru Abdul Qadir. Beliau pulang termasuk salah satu pendiri IAIN dan menjabat, punya jabatan struktural, dan beliau menjadi hakim agama. Jadi bersatu dalam diri beliau antara kiai tradisional dengan modern. Sekarang ada yang hebat modern, berjas berdasi, baca kitab tak bisa. Namanya Kiai Selamat. Kiai Selamat itu lembu putih, tak bisa baca kitab. Ada pula orang yang hebat baca kitab tapi tak terlalu peduli kepada kemodernan. Sedangkan Tuan Guru peduli kepada dua-duanya. Mudah-mudahan saya pribadi berharap kita semua mudah-mudahan bisa mengikuti jejak kebaikan-kebaikan mereka berdua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali ke moderator. Mohon maaf banyak silap salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Al-Kiram, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, atas
penjelasan atau cari penjelasan tentang buku dari Guru Nazmi dan makna daripada buku tersebut, atau sudut pandang dari seorang ulama yang kita bangga-banggakan. Tetap harapan beliau dan harapan tentunya harapan kita semua, kita tetap ingin menjadi bintang-bintang yang selanjutnya. Jambi bukan hanya memiliki bintang kedua saja, namun banyak lagi dari generasi anak-anak muda yang menjadi bintang-bintang yang menjadi penerang untuk Provinsi Jambi di bumi sepucuk Jambi 9 Nurah ini, tentunya yang menguasai ilmu agama dan tak lupa pula dengan ilmu dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki untuk dialog atau pertanyaan yang sudah disiapkan, dan nanti akan langsung dijawab dialog dengan Tuan Guru Ustaz Sela. Bagaimana tentang buku tadi, atau bagaimana tentang guru dan hal-hal yang lainnya yang ingin ditanyakan untuk kita diskusikan bersama. Mohon untuk bagian panitia untuk bisa dibantu. Terus kami himbau kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak serta menjauhi kerumunan, tentunya selalu menjaga kebersihan. Langsung anda jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta menjawab pertanyaan, tapi nampaknya tidak terkait dengan buku. Gimana nih panitia? Saya jawab aja. Kalau suami lebih mementingkan orang tuanya daripada kebutuhan rumah tangganya, sedangkan penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, apa yang harus dilakukan? Ini pasti yang ngirim nih istrinya. Jadi sebetulnya masyarakat ini banyak juga ke saya tuh, dia bukan bertanya, mau menyindir lakinya. Dan saya paham itu. Jadi begini bapak-bapak, bahwa bapak punya skala prioritas. Ada wajib, ada sunat muakkad, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram. Jangan dibolak-balik. Jadi yang paling tinggi kewajibannya itu adalah memberi nafkah. Nafkah anak istri itu 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Orang tua itu juga wajib kita nafkahi. Nah, jadi kalau saya konseling, ada orangnya langsung saya tanya, kamu adik-beradik berapa orang? Saya adik-beradik 5 orang Pak Ustadz. Nah, kalian patunganlah 200.000, 200.000, 200.000 untuk orang tua. Orang tua ini kan makannya tak banyak. Oleh sebab itu 1 juta, 2 juta. Nah, jadi tidak serta merta ditinggalkannya sama sekali. Nah ini. Jadi oleh sebab itu suami mesti tahu bahwa dia punya kewajiban pokok. Orang tua pun wajib juga, tapi dia juga punya saudara, punya abang, punya adik, punya saudara.
Itu keseimbangan. Bagaimana cara meningkatkan kualitas belajar bagi mahasiswa akhir? Kasih tahu sama orang tua, tak usah kirim duit. Kami dulu begitu sama Bang Ican. Tanya Bang Ican. Jadi sebetulnya belajar di Jambi sama belajar di Riau sama belajar di Mesir itu sama. Quran di Mesir itu 30 juz juga, bukan 31. Lalu di mana bedanya? Di Mesir itu kami belajar hidup. Belajar bagaimana cara menjalani hidup. Dari Kairo ke terusan Suez naik kapal, naik bis 7 jam. Dari terusan Suez pergi ke Jeddah 2 hari 2 malam naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang, tinggal di atap. Kenapa di atap? Itu tiket paling murah. Oleh sebab itu kan Bang Ican termasuk mahasiswa yang mandiri. Kami mahasiswa mandiri. Nah, jadi kalau saya tanya, kadang mahasiswa ini saya lihat gaya naik motor bukan main. Tanya semester berapa? 14. Apa ini? Oleh sebab itu coba kalau kalian mau tahu sulit. Kemarin saya jumpa orang kaya. Saya suruh anak saya, Pak Ustadz, buka rumah makan, jual nasi 6.000 sebungkus. Mana ada nasi bungkus 6.000 lagi Pak Haji? Saya bukan nyuruh dia cari duit, supaya dia merasakan sulitnya cari duit. Bagaimana belanja, beli beras, masak, buka toko pagi-pagi. Alhamdulillah efeknya Ustadz Somad, setelah dia buka rumah makan 6.000 bungkus dapat itu 6.000 sebungkus, laku sekian ratus bungkus sehari. Sejak itu dia tidak lagi beli brand. Ini sekarang orang lomba-lomba brand, HP sampai 25 juta tapi tak ada pulsanya. Ini kan musibah. Makanya ada penyakit yang diderita anak yang dibesarkan nenek. Anak yang dibesarkan nenek punya penyakit. Apa nama penyakitnya? Tak bisa mengikat tali sepatu. Karena nenek sangat sayang ke cucu. Belum lagi dia mau berangkat sekolah, belum lagi masuk sepatu ke kaki, sudah diikatkan. Tak pandai menyuap nasi, nasi udah ada. Untuk apa kau jadi sarjana ilmu banyak kalau tak pandai cuci piring? Kami di Mesir itu dari mulai memasak, mencuci. Saya ingat ada mahasiswa Jambi, datanglah kawan-kawan banyak makan ke rumah. Apa kata dia? Jangan, tak perlu kalian angkat ya, ada kakak kalian nanti nyuci di dapur. Memang betul tak diangkat tamu-tamu itu, padahal dia basa-basi aja cerita. Oleh sebab itu maka kita ini sebetulnya bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana belajar hidup. Dan kalau kita lihat dari perjalanan dua tuan guru tadi, baik Tuan Guru Abdul Qadir maupun Tuan Guru Najmi, sama-sama belajar jauh. Tuan Guru Abdul Qadir dari Jambi ke Makkah, Tuan Guru Najmi ke Jakarta, melanglang buana. Sebenarnya mereka belajar hidup. Jadi kalian adik-adikku yang semester akhir, tak juga kalian belajar hidup? Sungai dekat. Bukan saya suruh bunuh diri, tidak. Mengambil pelajaran bahwa air sungai tetap mengalir. Kalau kalian DO, kalian akan terbuang menjadi sampah kalau tidak pandai-pandai hidup. Bukan saya katakan yang tak berhasil di kampus tak berhasil juga di tengah masyarakat. Saya tidak mau menjudge, memvonis. Tapi paling tidak orang tua ini kalau belum sanggup membahagiakan mereka, jangan susahkan mereka. Saya S1 tak pernah minta duit seperak. 4 tahun saya di Mesir tak pernah. Bukan berarti orang tua saya susah, enggak. Tidak kaya kali, cuman sebatang 2 batang sawit ada. Habis itu saya ke Maroko S2, beasiswa juga. Habis itu S3 ke Sudan. Waktu itu ada program 5.000 doktor. 3 kali saya ajukan permohonan, tak dapat. Tak apa salah saya. Nah, tapi akhirnya doktor juga. 24 Desember 2019 saya sidang doktor. Bulan Januari di Universitas Islam Sultan Syarif Ali dikukuhkan sebagai visiting professor pada University Islam Sultan Syarif Ali
Brunei Darussalam. Nah, oleh sebab itu bagaimana belajar hidup. Jadi mudah-mudahan yang semester akhir ini akhir tak juga hidup. Sikit lagi suul khotimah. Nah, coba dulu ayah, emak jangan kirim uang belanja. Bulan semester ini aku mau jual loper koran, mau kerja di Dorsmir, mau jaga ruko. Nah, insya Allah bangkit semangat. Beda antara orang lari santai sama lari dikejar anjing. Nah, itu. Kami dulu beasiswa dari Azhar 160 pon, untuk makan 50, untuk sewa rumah 50, tinggal 60. Biaya bis, simpan, tabung, mana tahu demam panas. Lalu kemudian ongkos angkot, taksi dan lain sebagainya. Putus beasiswa itu kalau 2 tahun tak naik. 1 tahun tak naik, putus 25%. 2 tahun tak naik, putus 50%. 3 tahun tak naik, DO, siap-siap naik rakit dari sungai Nil ke sungai Siak. Nah, oleh sebab itu ancaman itu membuat kita menjadi semangat terus. Saya tahun 1 tuh memang tak sanggup makan, hilang nafsu makan saking takutnya tak naik tingkat. Sampai sekarang masih ada takutnya juga. Bagaimana kita bisa memberi motivasi terhadap anak muda dalam diri kita sendiri menjadi seorang penulis yang handal dan selalu ini nampaknya menyindir saya nih, mentang-mentang saya belum pernah nulis buku macam ini. Buku saya kan buku-buku fikih, 99 tanya jawab salat, 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan, 66 fatwa seputar umroh. Dapatkan di toko buku terdekat. Buku saya tak ada yang novel seperti ini. Jadi pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh penulis langsung. Nanti sekarang ini saya dulu. Ini untuk penulis. Menolong diri kita dalam politik, ekonomi dan agama di masa yang penuh keraguan ini. Bagaimana Pak Ustadz? Ini bahasanya bahasa-bahasa puitis nih. Menolong diri kita dalam politik, pilihlah orang yang memperjuangkan agama dengan kekuasaannya. Gak ada yang baik Pak Ustadz. Terus pilihannya berapa? 2. Antara apa? Antara setan sama iblis. Pilih setan. Apa dalilnya? Akhaffud dararain, memilih mudarat teringan di antara mudarat terberat. Itu ada dalilnya. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma 2, makan babi sama mati. Pilih mana Bapak Ibu? Diam. Mana bisa? Pilihannya 2, makan babi atau mati? Makan babi. Sementara dapat pisang. Kalau udah dapat pisang, jangan makan babi lagi. Datang kawan bawa pisang, bro ini pisang. Enggak, sedap babi ini. Tidak bisa. Ini darurat. Nah, ini dalam bidang politik. Dalam bidang ekonomi Pak Ustadz, begitu juga. Saya ini dililit riba Pak Ustadz. Ada aset yang bisa kau jual? Ada. Jual aset, bom riba nih, pam, tutup dia. Jangan bergelimang riba lagi. Tak bisa Pak Ustadz. Kalau saya bom ini meledak semuanya. Hiroshima Nagasaki Pak Ustadz. Oke, bayar cicilan itu sampai lunas, tapi jangan jebakkan lagi dirimu dengan penuh kesadaran. Dalam bidang agama Pak Ustadz, oh Jambi negeri para ulama. Malam tadi kami lewat di daerah mana tuh Bang? Pesantren tua-tua. Tahun 1914. Pesantren lebih-lebih sahabat semua. Bisa pula orang Jambi bertanya, ragu dalam masalah agama. Kalau ada orang di Papua nanya ragu masalah agama, lalu selama ini kemana aja guys? Masalah agama. Ini negerinya. Yang kita kaji dari tadi ini kan ulama-ulama ini. Oleh sebab itu hadiri kajian setiap Jumat pagi, membaca kitab Sairus Salikin jam 6 bersama Tuan Guru Solahuddin Sarkawi di pesantren Kumpai Darut Tauhid. Tadi jam 6 pagi tadi. Banyak tokoh-tokoh masyarakat. Bukan tanggung-tanggung, profesor ada situ, pejabat-pejabat ada situ.
Hebat. Saya tengok dengan mata kepala sendiri. Kitab yang dibaca Sairus Salikin, penulisnya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Falembani orang Palembang. Yang ini Abdul Somad Al-Pekanbaru nih. Di masa penuh keraguan. Itu habis baca. Oke, terima kasih ke penulis. Terima kasih Ustaz. Sekarang saya menjawab pertanyaan ini. Mungkin harapan penanya ini Ustaz Abdul Somad yang jawab ini Ustaz. Nanti saya tambah. Siap Ustaz. Jadi pertanyaannya bagaimana bisa memberi motivasi terhadap anak muda dan diri kita sendiri menjadi seorang penulis yang handal. Handal ini memang hal sebenarnya. Untuk menjadi handal paling tidak belajar membuat karya terlebih dahulu yang tidak usah berpikir karya ini siapa yang konsumsi, siapa yang baca nanti. Kalau menulis berpikir bahwa membatasi membaca, maka banyak temuan di lapangan tulisan tidak jadi karena berpikir bahwa takut nanti tidak enak dibaca oleh kalangan ini, tidak layak dibaca oleh grup yang ini, tidak sesuai dengan grup yang ini, maka tidak jadi menulis. Menulis yang pertama adalah tulis sesuai dengan keinginan hati atau sesuai dengan jalur apa yang ingin ditulis, sesuai dengan pola bacaan. Misal ada orang itu yang suka membaca biografi, maka otomatis dia pun tertarik ingin menulis biografi. Ada yang suka membaca novel, maka otomatis dia pun tertarik ingin membaca novel. Yang jadi persoalan, dia tidak memang suka membaca sama sekali, tapi ingin menjadi penulis handal. Ini yang baik. Maka dimulai dari membaca apa saja yang memang di jalur kita itu hobi membaca. Ya, hobi membaca di kitab-kitab, maka atau membaca di kajian-kajian, maka yang dia tulis adalah hasil daripada kajian-kajian keislaman, keilmuan dalam soal agama dan kehidupan atau sosial dan politik misalkan. Artinya tulis saja apa yang hendak ditulis, baik itu tercatat dalam komputer atau dalam tulisan-tulisan tangan. Ada satu inspirasi Profesor Mulyadi Kartanegara. Beliau baru sudah menerbitkan buku yang berjilid-jilid, ada sekitar 5 jilid kalau tidak salah dia tulis buku. Buku itu ditulis tangan. Karena apa? Saya tidak suka ketik di komputer, tidak suka tulis tangan. Profesor kata Mulyadi menulis tangan buku itu dan kemudian meminta bantu kepada kawan-kawan untuk menyalin kepada komputer. Alhamdulillah sudah terbit dengan berjilid-jilid buku dengan tulis tangan. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Minta tolong Ustaz Abdul Somad memberikan tambahan. Bagi yang punya handphone, minta tolong, bukan menyuruh enggak, minta tolong buka handphone. Bukan saya jebak untuk subscribe, enggak. Tolong buka Google. Sudah? Tulis di Google tuh SOMAD. Iya saya tuh. SOMAD MO tak pakai spasi, sambung semua. SOMAD MOROCCO. MOROCCO. Somad Moroko. Spasi, setelah spasi menyembelih. Bahaya nih. Menyembelih. Udah? Enter. Kalau tak terbuka, HP saya terbuka, berarti paket habis. Nah, nampak tulisan paling atas? Nah, udah? Di situ saya tulis menyembelih kurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Ini kerja saya dulu. Jadi saya kalau ceramah ditanya orang, Ustadz, apa hukumnya berkurban untuk ayah kami, mak kami yang sudah meninggal? Itu saya jawab secukupnya, pulang ke rumah saya tuliskan dalilnya. Ini sudah saya tulis tanggal berapa situ? Saya tahu 21, cuman ngetes saja terbuka enggak, itu maksud saya. 21 Oktober
Nanti ini sudah saya tulis ini 10 tahun yang lalu. Itulah kerja saya dulu. Jadi setiap pengajian, pertanyaan-pertanyaan itu saya bawa balik ke rumah, saya tulis. Membuat blog ini gratis dan tak hilang sampai mati. Gak pernah bayar saya blog ini. Dan tak hilang. Tulisan tetap ada. Nah itu, jadi adik-adik, sahabat-sahabat, latihan menulis dari sekarang. Apa, mengapa, bagaimana. Apa, mengapa, bagaimana. Apa, siapa, mengapa, bagaimana. Itu dijawab menjadi sebuah tulisan. Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jambi, mengapa dia menjadi orang besar, bagaimana prosesnya. Nah, itu menjadi jawaban. Cari jawaban, wawancarai cucu beliau, dan tuan guru bisa diwawancari untuk maklumat. Maka insya Allah jadi satu buku biografi Tuan Guru Abdul Qadir bin Ibrahim bin Abdul Majid. Tahun depan 2021 bedah buku lagi di sini. Tak ada yang mengaminkan, takut semua. Nah, jadi saya menulis begitu cara saya menulis. Sekarang sampai sekarang saya tetap menulis sesuatu, menulis di Instagram, di WhatsApp, yang penting-penting, yang tak penting enggak. Demikian jurus singkat yang dapat saya sampaikan.